Kemarin bilang Bapak mau merebut kursi PDIP, benar nggak Pak? Beberapa bulan lalu. Seperti ketua umum. Ketua bukan Golkar. Pak Hasto bilangnya Pak Jokowi mau PDIP katanya. Katanya mau ngerebut Golkar, katanya mau ngerebut masa semua mau direbutin semua. Jangan seperti itu, jangan seperti itu. Jangan seperti itu. Pengamat politik M. Kodari menyebut sosok Hasto Kristianto sebagai sosok yang membuat PDIP gagal total di pemilu 2024, yakni kalah di Pilpres 2024 dan suara PDIP menurun di Pilegs 2024. Kodari menilai bukan sosok Jokowi yang membuat PDIP nyungsep di 2024, melainkan Hasto Kristianto yang merupakan orang kepercayaan Megawati. Menurut Kodari, biang keladi kekalahan paslon 03 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di Pilpres 2024 adalah Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Mas Hasto adalah orang yang terkubur dalam Pilpres kali ini karena ya kan begini, beliau kan bilang bahwa Pak Jokowi itu membakar rumah PDI Perjuangan. Kalau menurut saya yang membakar rumah PDI Perjuangan itu dengan segala hormat ya Mas Hasto. Menurut saya itu karena Mas Hasto sebagai aktor utamanya. Di tempat ini saya pernah mengatakan bahwa seandainya panglima perang pemilunya PDI Perjuangan itu pada tahun 2024 ini adalah Mas Bambang Pacul Halan, saya yakin ceritanya akan sangat-sangat lain dan sangat-sangat berbeda. Kodari mengatakan Bambang Pacul adalah tipologi orang yang berangkat dari fakta dan data. Ini berbeda dengan Hasto di pemilu 2024. Seorang Hasto Kristianto, kata Kodari, kini analisa dan pernyataannya tidak lagi berpijak pada fakta dan data. Dan kita tidak sedang membicarakan fakta dan data yang rumit ya. Kita berbicara tentang fakta data yang sederhana seperti hasil pemilu di luar negeri yang dia bilang dimenangkan Ganjar Mahfud, padahal faktanya adalah Prabowo Gibran gitu. Kesalahan lain seorang Hasto menurut Kodari adalah ketika menudingnya sudah mengetahui hasil Pilpres sebelum pencoblosan. Padahal faktanya terang Kodari, dirinya tidak pernah mengatakan hasil nasional dan bukan hasil pemilu, tapi itu adalah hasil survei Pilpres bulan Desember 2023 khusus di Jakarta. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo sempat berupaya ingin mengambil alih kursi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Hal itu terungkap saat Hasto menjadi narasumber dalam diskusi bedah buku di kawasan Cikini, Jakarta Pusat pada Selasa 2 April 2024. Menurut Hasto, kejadian tersebut dilakukan Jokowi jauh sebelum pemilu 2024 berlangsung. Hasto menyatakan, Jokowi memiliki rencana mengambil alih Partai Golkar dan PDIP antara 5 hingga 6 bulan sebelum pemilu. Hasto menegaskan dalam kabinet Jokowi ada Menteri Powerful dan Menteri Super Powerful. Namun yang mendapat tugas untuk menjembatani pengambil alihan kursi ketum PDIP adalah Menteri Powerful. Menurut Hasto, Menteri Jokowi tersebut ditugaskan untuk bertemu mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Rias Rasyid untuk membujuk Megawati agar menyerahkan kursi Ketua Umum PDIP kepada Jokowi. Hasto menjelaskan upaya Jokowi tersebut adalah untuk mengamankan kendaraan politiknya dalam 21 tahun ke depan. Menurut Hasto, upaya-upaya yang dilakukan Jokowi perlu diwaspadai semua pihak, tak hanya PDIP saja. Ia menilai upaya itu juga untuk mempertahankan kekuasaan yang dimilikinya saat ini. Melihat upaya tersebut, Hasto menjadi teringat akan sosok Presiden kedua RI Soeharto yang juga dinilai ingin mempertahankan kekuasaannya. Meski demikian, hingga kini belum ada komentar lebih lanjut dari staf sus Presiden Ari Dwipayana terkait hal ini. Beliau kan bilang bahwa Pak Jokowi itu membakar rumah PDI Perjuangan. Kalau menurut saya yang membakar rumah PDI Perjuangan itu dengan segala hormat ya Mas Hasto.
Kenapa kalau membakar itu dimaknai sebagai PDI Perjuangan suaranya turun ya, terutama di tingkat nasional, kemudian pilpresnya kalah. Menurut saya itu karena Mas Hasto sebagai aktor utamanya. Di tempat ini saya pernah mengatakan bahwa seandainya panglima perang pemilunya PDI Perjuangan itu pada tahun 2024 ini adalah Mas Bambang Pacul Halan, saya yakin ceritanya akan sangat-sangat lain dan sangat-sangat berbeda. Polarisasi dan dividen. Nah, saya menganggap Mas Pacul itu adalah orang yang berangkat dari fakta dan data. Beliau adalah tipologi fakta dan data, tim fakta dan data. Tapi kenapa kan gini ya, kita kan tahu ya kalau misalnya banyak perusahaan-perusahaan teknologi gitu misalnya itu harus tutup gulung tikar karena teknologinya nggak bisa adaptif lagi dengan zaman. Nah, buktinya kalau tidak bicara fakta dan data, orang selevel sekjen partai PDI Perjuangan harusnya udah tergulung zaman juga dong. Artinya kan dia masih survive di situ, masih eksis di situ, pasti ada diferensiasi yang dimiliki gitu. Iya. 3 kali menang pemilu partainya ya. Mas Hasto ini mirip dengan undang-undang pemilu, dia tergantung pemilu undang-undang edisi tahun berapa. Jadi saya ngelihat Mas Hasto yang berbeda loh di tahun 2024 dengan 2019 2014. Jadi tiba-tiba seorang Mas Hasto Kristianto itu tahun 2024 seperti tidak berpijak pada data dan fakta. Analisa dan pernyataannya tidak berpijak pada fakta dan data. Dan kita tidak sedang membicarakan fakta dan data yang rumit ya. Kita berbicara tentang fakta data yang sederhana seperti hasil pemilu di luar negeri yang dia bilang dimenangkan Ganjar Mahfud, padahal faktanya adalah Prabowo Gibran gitu. Kemudian dia misalnya mengutip seolah-olah saya sudah mengetahui hasil pemilu begitu ya, menyamakan Kodari dengan Kodak dan Kodar. mengetahui hasil pilpres sebelum pencoblosan ya, itu kan menyamakan Kodari dengan Kodak dan Kodar. Padahal sebetulnya saya tidak pernah mengatakan hasil nasional ya, dan bukan hasil pemilu, tetapi itu adalah Pilkada Jakarta, survei Pilkada Jakarta dan hasil survei pada bulan Desember ya, pada saat materi itu saya sampaikan gitu. Jadi hal-hal yang sifatnya sangat mendasar atau fundamental itu beliau sepertinya lepas dari fakta dan data itu. Makanya survei untuk DPD Jakarta, untuk wilayah Jakarta. Iya, untuk apa? Untuk bukan paslon. Pilkada, kan? Ya, paslon di DKI Jakarta. Ya. Maksud saya. Kenapa saya bacakan hasil di Jakarta? Karena waktu itu saya bicara forumnya bicara TKD, tim kampanye daerah di DKI Jakarta. Jadi cara kita melihat Mas Hasto ini menurut saya ya sangat berbeda dulu dengan sekarang gitu. Jadi ya itulah yang saya bilang Mas Hasto itu terkubur pada tahun 2024. Pada tahun 2014-2019 beliau bersinar. Nah, kita objektif saja lah bahwa tahun 2014-2019 PDI-nya menang kan, lalu suaranya naik, pilpresnya juga menang kan begitu. Tapi tahun ini kan pilpresnya kalah dengan sangat telak.